Scam semuanya dimanapun kalian berada. Hari ini saya ada di pasar Teluk Yotefa, dan teman-teman kan semuanya, hari ini saya akan buat satu vlog tentang aktivitas pasar mama-mama di sini, teman-teman. Saya tidak akan bicara banyak, dan saya ajak teman-teman untuk saksikan bagaimana aktivitas mama-mama berjualan di tempat ini. Dan ini dia, kita lihat-lihat. Jadi geng scam semuanya, saya sekarang sudah di Teluk Yotefa, dan saya ngajak kalian untuk bagaimana kita jalan-jalan menyaksikan pemandangan yang sangat, ya bisa dibilang miris dan sangat menarik di sekitar kita. Nah teman-teman semuanya juga, konten kali ini ada di Teluk Yotefa. Ini ada aktivitas banyak sekali, many people ya. Mereka berjualan, ada yang parkir, ada yang jalan-jalan. Nah ini sangat seru sekali guys. Jadi teman-teman bisa lihat dari segi positif dan negatifnya dari video jalan-jalan ini teman-teman. Dan ini banyak sekali multi etnik yang berjualan di sini. Ada yang dari Buton, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua. Pokoknya semua suku berjualan di tempat ini teman-teman. Ada yang unik juga, dan pasar ini sangat ramai, dan pasar ini menjadi salah satu pusat perdagangan hasil pertanian dari setiap pelosok-pelosok kampung yang ada di Jayapura. Dan juga tidak menutup kemungkinan ada produk-produk dari luar Papua juga masuk, misalkan seperti bawang, rica, dan juga ada daging banyak. Tapi lebih dominan sini ada produk-produk yang dalam ya teman-teman. Kita bisa lihat, dan ada satu perubahan yang signifikan terjadi di sini adalah ada penjualan pinang. Ini semua dikuasai oleh keluarga kita yang Amber, orang yang sudah datang menguasai pasar sini, karena mereka lihat penjualan pinang adalah satu peluang bisnis yang sangat baik dan sangat menggiurkan hasilnya. Jadi di sini mereka berjualan dengan per kilo, dan ini persaingan yang sangat ketat sebenarnya. Secara tidak sadar kita bisa melihat sini teman-teman, ini ada aktivitas jualan yang sangat memang buat orang juga secara ekonomi. Sebenarnya ini pasarnya orang asli Papua gitu loh, tapi saya tidak menutup kemungkinan dalam konten ini teman-teman. Saya mengajak kalian untuk bagaimana melihat perbedaan jauh sekali, bagaimana teman-teman kita yang pendatang sudah datang bisa mendapatkan hasil yang sangat menggiurkan dari jualan di sini tuh guys. Jadi teman-teman bisa lihat ada beberapa hal yang sangat memang di sini beda jauh ya. Kita bisa lihat ada ini pinang-pinang ini mereka dalam video ini mungkin teman-teman bisa lihat sedikit potret aktivitas mama-mama yang sedang berjualan. Banyak sekali aktivitas HI, women interest, yang kita bisa manfaatkan sini. Dan guys semuanya yang paling seru karena saya ini ambil video sambil jalan saja, karena kalau saya ambil video dengan memang dalam posisi yang kelihatan rekam, berarti saya bisa saya dikeroyok gitu, dan bisa juga mereka bisa jadi kalian menuntut saya, atau mereka bisa batasi saya untuk saya rekam. Sehingga ini salah satu cara saya untuk rekam, untuk bagaimana menceritakan keadaan pasar mama-mama yang ada di Yotefa. Nah, ada satu perubahan yang signifikan terjadi adalah di sini penguasaan pasar untuk jualan pinang itu sebenarnya untuk mama-mama Papua, tetapi ya banyak masyarakat Amber yang sedang menguasai pasar tersebut. Nah, itu satu yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman. Dan ada banyak sekali perlu pemerintah Jayapura dan wali kota perlu, atau gubernur atau yang bersangkutan tentang mengurus, pokoknya yang mengurus pasar ini. Saya berharap segeralah bantu mereka. Mama kasihan mereka duduk di bawah jual noken, ada yang menjual sayur, untuk bagaimana mereka menjamin kehidupan ekonomi sehari-hari mereka. Tapi hal ini kan memang sangat dihiraukan oleh orang-orang yang memang punya kewenangan untuk bangun pasar ini. Saya berharap buat warga netizen yang nonton video ini mungkin
bisa kasih kritik saran terhadap dia punya konten ini, karena dia sedikit potret pasar yang perlu ada perhatian khusus oleh pemerintah Jayapura dan juga Provinsi Papua. Ini pasar sebenarnya pasar sentral dari seluruh kota Jayapura, ada yang dari Kerom dan ada yang dari semua mereka orang-orang satu kota Jayapura semua berbelanja di pasar Yotefuas ini, sehingga saya pikir perlu ada perhatian signifikan untuk pembangunan pasar yang lebih baik lagi gitu. Jadi teman-teman, ini kita lihat ini ada banyak sekali orang-orang atau masyarakat ekonomi rendah sedang berjualan. Memang mereka butuh tempat yang layak untuk kita, atau mereka punya hasil jualan mereka ini, mereka bisa berjualan yang baik. Sementara ini mereka hanya mengandalkan karung lalu atau daun pisang, mereka sudah bisa berjualan. Nah, ini saya berharap mungkin ada perhatian yang sangat serius oleh orang-orang yang bersangkutan, yang punya kewenangan dari pemerintah Jayapura atau pemerintah Provinsi Papua atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena memang ini salah satu cerminnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, guys. Jadi saya berharap selain pasar ini perlu ada perbaikan pasar, terus perlu ada kasih tempat yang memang layak untuk berjualan buat mama-mama kita ini. Karena kalau saya lihat dari hasil jalan-jalan ini, mungkin kondisinya sangat memprihatinkan, guys. Jadi ya semoga saja dalam video ini teman-teman bisa menyimpulkan dan teman-teman bisa kasih saran bahwa perlu ada perhatian khusus buat mama-mama sini, karena yang paling penting adalah teman-teman, kalau teman-teman bisa beri komentar, terus semakin komentar kalian semakin banyak tentang pasar Yotefa ini akan sangat membantu sekali. Ada satu inisiatif yang akan dilakukan oleh, atau maksudnya di sini satu perhatian khusus akan didapatkan oleh pemerintah untuk membangun pasar di sini gitu. Jadi teman-teman, mungkin ini saja kalian untuk bagaimana kasih komentar supaya dia punya aktivitas mama-mama ini mereka bisa mendapatkan tempat yang layak, memang tempat yang memang untuk mereka bisa berjualan, karena mereka adalah salah satu orang bilang mereka adalah salah satu, kalau tanpa mereka kita tidak bisa makan gitu. Tanpa mereka membawa hasil bumi mereka, kita punya uang banyak pun kita tidak bisa makan gitu. Jadi teman-teman, mungkin ini salah satu aku kasih tahu semua kepada pemirsa yang nonton Sapu channel YouTube yang saya berjalan-jalan di seputar Yotefa ini, kita sebenarnya saling membutuhkan, sehingga tolonglah perhatikan mereka ini, masyarakat ini, karena mereka ini perlu butuh perhatian yang sangat serius, sangat memang mereka butuh perhatian khusus untuk mereka melihat, mereka yang pada dasarnya mereka butuh tempat jualan yang layak gitu. Jadi berharaplah bapak-bapak yang dulu di pemerintahan mungkin bisa perhatikan dong keluhan hari ini, atau buat warganet, bagaimana pendapat kalian dari potret yang saya jalan ini. Dan ini memang situasi yang sangat memang ya boleh dibilang sedih sih, lihat pemandangan mama yang sedang berjualan memang tapi ya itulah, ini real yang di lapangan seperti gini, guys. Jadi mungkin kamu semua yang ada di Indonesia, entah kamu dimanapun kalian berada, mohon ya saran, pokoknya tulis komentar yang panjang-panjang atau berbagi kepada kalian akun sosmed, supaya ini salah satu kalian punya kepedulian atau kalian punya kritik, saran di saya punya video ini akan menolong mama-mama kita atau pedagang kita yang sedang berusaha. Mereka juga sebenarnya salah satu memberikan kita kontribusi besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa makan. Jadi kita punya uang banyak pun kita tidak bisa makan, karena kalau terhadap petani kita tidak bisa beli sayur, kalau terhadap petani kita tidak bisa beli, tidak ada nelayan kita tidak bisa beli ikan di pasar gitu. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya saling membutuhkan.
sehingga saya berharap buat kalian semuanya beri satu komentar terhadap ini dia punya video ini guys semuanya. Jadi memang saya lihat-lihat memang dia punya keadaan pasarnya sangat tidak layak gitu. Jadi saya berharap mungkin ada banyak sampah-sampah yang juga berceceran dan juga kumuh sekali. Jadi tapi saya heran mama-mama itu mereka senang sekali berjualan di tempat ini. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan mereka memang untuk mendapatkan 1.000, 2.000 atau 10.000, 20.000 atau 50.000 atau mereka berjam-jam duduk di pinggir jalan atau di pasar yang tidak layak seperti gini. Dan itu, jadi mungkin saya dalam video ini tujuannya saya mau bikin karena memang saya pengen menyampaikan kepada semua warganet bahwa perlu ada perhatian dari orang-orang yang memang kakak kami yang duduk di pemerintah. Tolonglah perhatikan mama-mama ini karena mereka kasihan sekali dari petani-petani, pedagang-pedagang, mereka butuh perhatian khusus dari kalian begitu. Jadi bisa lihat ini mama yang berjualan hasil pertanian mereka dengan sangat giat dan sangat aktif berjualan. Ada yang ojek, gitu. Kalau misalkan kita kalau dapat satu titik yang baik, berarti pasti nama kita juga ya mereka juga senang gitu membawa hasilnya masuk ke pasar itu sangat senang. Tapi ya keadaan seperti ini saya pikir tidak layak sekali untuk mama mereka punya hasil jualan, mereka sedang berjualan ini gitu. Jadi teman-teman mungkin cerita ini mungkin sampai di sini teman-teman. Mungkin teman-teman ya bisa kasih penilaian lah masing-masing itu menurut saya, tapi penilaian kalian juga saya tidak tahu apa yang akan kalian simpulkan. Itu dari kalian punya pandangan. Tolong coret sedikit kata-kata di video ini ya guys. Jadi supaya kita semua saling membangun, saling memajukan negara kesatuan Republik Indonesia dan lebih khusus di Papua gitu guys. Mungkin dari saya seperti begitu. Dan juga teman-teman sini teman-teman bisa lihat itu video seperti gitu ya. Halo guys semuanya, dari akhir semua video itu saya mintakan saran semua untuk pembangunan pasar di OTFA ini, karena saran kalian sangat berguna untuk perbaikan pasar di Teluk OTFA di sini. Saya berharap semua warganet untuk memberi komentar tentang pembangunan pasar, perbaikan pasar yang saya tunjukkan tadi teman-teman. Tolong komentar kritik seputar pasar yang ada di OTFA ini. Terima kasih teman-teman, saya tunggu komentar kalian di bawah untuk perubahan Kota Jayapura tercinta. Terima kasih semuanya. Dadah.